Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Coach Gatot, mantan pelatih kiper Persib. Coach Gatot, bisa cerita nggak masa lalu Anda di Persib ketika jadi pemain? Dan kebetulan yang saya dengar pada saat itu Anda tidak memiliki pelatih kiper. Bagaimana itu Anda mengakali semua pola latihan sehingga bisa menjadi kiper-kiper hebat di pentas sepak bola nasional, khususnya Liga Indonesia 1? Pada waktu itu ya setelah saya feedback lagi, saya ya kagum sama diri sendiri juga sama rekan-rekan saya setim, ya, di mana kami tidak memiliki pelatih khusus, pelatih kiper khusus seperti halnya sekarang. Tapi di satu sisi, gimana caranya kamu harus tampil maksimal pada saatnya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Penonton atau bobotoh nggak tahu gimana saya berlatih. Saya berlatih hampir sama dengan pemain lapangan, harus menjalani fisik segala macam. Setelah itu, ya istilahnya dulu, pisahlah kiper mah, latihan sendiri. Jadi saya saling melatih dengan sesama teman ini. Saya suka tanya, kamu kemarin gimana lihat saya pas main? Apa kira-kira kurang? Oh, kadang ini, bantu saya ke sini. Begitu juga nanti sebaliknya kalau dia minta bantuan saya. Nah, jadi seperti atau juga minta masukan dari bobotoh. Pak, kemarin gimana saya main? Ya, ada yang mengatakan, oh Pak, kemarin telat gini segala macam ya. Itu saya tampung itu untuk bahan evaluasi saya sendiri. Begitu. Jadi bentuk-bentuk tadi suatu kiat-kiat aja bagaimana caranya saya harus tampil. Berarti pada saat itu trial and error ya? Jelas. Tidak ada panduan sama sekali gitu. Learning by doing. Try and error dan learning by doing. Kita jalani, tapi yang terutama harus menguatkan mental kita. Ya, karena gimana maksudnya menguatkan mental itu? Iya, oke. Kita main, mungkin kemarin kurang bagus. Ya kurang sesuai dengan menurut pandangan pelatih atau pandangan penonton kurang bagus. Beda. Nah, saya harus move on. Besok saya harus bertanding lagi. harus lebih baik kan begitu. Jadi saya harus ngelupain ini, menyiapkan diri lagi untuk bisa tampil lebih baik. Dan itu nggak mudah. Iya, pasti nggak mudah. Terutama ketika kejenuhan itu datang, ketika pola-pola yang sudah dilatih ternyata udah habis gitu. Ya, kan artinya begini, kita itu kiper itu sebetulnya pada saat main itu yang dituntut itu kan kecepatan dan ketepatan mengambil decision. Ya, dan itu kan perlu latihan secara drilling dan situasi bertanding. Dan di situ kita perlu observe dari pihak lain, apakah yang saya lakukan sudah benar atau tidak, sudah tepat atau tidak, itu kan perlu. Kalau kita mengevaluasi diri sendiri ya kita teloran sama diri sendiri. Nah itu fungsi pelatih. Ya mungkin kita anggap saya udah maksimal, tapi mungkin fungsi pelatih kan adalah memaksa pemain. Suatu bentuk bantuan itu memaksa supaya dia lebih up lagi. Tapi kalau kita melatih sendiri ya, kalau udah capek ya kita berhenti. Iya kan? Ya? Nah itu sebetulnya. Tapi tantangannya, besok saya harus main. Akhirnya saya tambah segini, saya memaksakan diri gitu. Tapi dia nggak paksa saya gitu. Kalau tidak ada pelatih berarti materi latihannya itu aja kan yang dipahami oleh para kiper sendiri. Itu jelas sekali ya. Sekarang ini menjadi pemain dan jadi pelatih itu hal yang beda sebenarnya. Itu walaupun itu sepak bolanya, tapi melatih itu kan pelatih itu yang dipikir metodiknya, sistematisnya, dan bentuk-bentuknya. Sedangkan kami ya melatihkan ini sesuai apa yang saya lihat, sesuai apa yang saya dengar pada waktu itu, iya kan? Jelas. Lihatnya dari pertandingan. Ya, mungkin dari televisi, bentuk latihan dilatihkan orang lain, atau mungkin kita mendengar, kalau butuh untuk loncatan lebih tinggi kita harus pakai beban pemberat atau apa yang benar atau salah atau berpengaruh bagus ke tubuh kita nggak tahu. Kita lakukan. Untuk diving ini bagusnya kita latihan di tempat yang becek supaya segala macam. Ya kita try and error lah. Kita lakukan sambil belajar. Jelas. Sekarang saya jadi pelatih, saya bicara sama pemain, kamu jangan sampai mengalami seperti apa yang saya alami dalam rangka kebingungan, tapi kamu harus melaksanakan suatu tugas yang berat. Saya setiap saat bantu kamu, kapan kamu ada hal-hal yang bisa bantu. Saya balik lagi ke pengalaman yang lucu itu ya. Tapi ketika Anda Awai, Samai, Aris Rinaldi misalkan, ketika buntu harus latihan sendiri, apa yang harus dilakukan? Apa hari pelong gitu? Ya enggak, karena
Ya itulah, pikir kita ya pasti kita kiper mengantisipasi, menjaga gawang kita ya hanya itu. Kita kasih stimulasi bola ke sudut sana, bola ke sudut sini, terus coba menangkap bola dengan kecepatan segala macam. Ya sedikit sekali minim yang kita tahu lah, pokoknya seperti itulah. Nggak ada pemikiran bahwa kiper ini adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas distribusi bola, pada nggak ada. Kita punya bola, lihat feeling kita ini harus ini tepat atau enggak, atau lebih efektif kita main dari bawah dulu atau kita langsung, nggak ada yang pernah ngasih tahu. Kalau menang ya udah menang, tapi kalau kalah orang pertama yang jadi Dicecar kiper. ya kiper, mau dari publik maupun dari tim maupun dari teman sendiri. Padahal mereka tidak tahu bahwa kiper Persib pada saat itu latihan sendiri gitu. Ya tahu, tapi ya gimana lagi? Kemarin bisa kemasukan gitu gimana? Ya kita harus makan sendiri, telan sendiri. Ya akhirnya sekarang ada suka curhat sama kiper. Menurut kamu gimana? Gini. Ya sebetulnya sih nggak salah kita 100%. Kalau misalnya ada bantuan dari pemain kemarin gini, bola reboundnya cepat diantisipasi atau apa. Tapi kan kita nggak bisa bela diri. Ya tetap kiper pada saat itu ya jadi selalu jadi biang kesalahan. Jadi sasaran tembak ya atas kekalahan diterima tim. Betul. Bagus 2 pertandingan, lupa pas 1 pertandingan kita buat kesalahan, yang diingat ya kesalahan kita. Itulah resikonya seorang penjaga. Nah, pada saat itu gimana respon Indratori ketika melihat hasil pertandingan yang dilakukan Persib, padahal kiper latihan sendiri gitu? Belum terbayang apa yang ironisnya begini. Pada saat seorang kiper itu dianggap performanya bagus, dia akan selalu tampil. Pelatih nggak ada pertimbangan bahwa akan timbul kejenuhan atau mempersiapkan kiper yang lain seandai kata ini ada masalah. Jadi mempertimbangkan kedalaman tim supaya 1 dan 2 pemain ini punya kemampuan yang begitu baik dalam teknis maupun kesiapan mental dia dalam bertanding. Jadi pelatih pun jadi pakai feeling, wah perasaan saya memasang si A dan cadangannya ada si B, karena tidak ada ukuran ya kan? Ya lihat dari penampilan terakhir dan satunya ekspektasi dari Bobotoh. Mungkin ya begitu. Saya pernah mengalami itu sampai saya titik jenuh. Saya mulai dari uji coba di tingkat uji coba kalau di Subang lah dengan tim-tim lokal, sampai turnamen, sampai kompetisi, saya harus main tanpa diberi kesempatan kawan-kawan saya yang lain. Tapi dengan itu satu sisi saya jadi jenuh, ya kejenuhan itu tidak dilihat oleh oleh pelatih. Terus akhirnya saya membuat suatu kesalahan karena dari tingkat kejenuhan menurunkan tingkat konsentrasi dan itu akan berpotensi pemain untuk membuat kesalahan. Elementary begitu bisa. Nah dari situ baru saya divonis jadi main jelek segala macam, baru yang lain muncul. Ya. Selalu begitu? Iya selalu begitu. Jadi penggantiannya itu kalau nggak cedera, kalau dia buat kesalahan gitu. Padahal ini Persib pada waktu itu terus terang satu tim yang begitu laris. Kalau ada turnamen, ada apa selalu diundang. Artinya apa? Kalau saat ini saya baru mengerti ilmunya. Kalau kita tahu situ, kita bisa, oh ini kurang jam terbang, oke kita cobakan turnamen ini. Oh ini untuk hanya uji coba ini. Oh kita siapkan untuk kompetisi. Sehingga kedalaman tim itu terjaga. Pada waktu itu nggak ada. Ya itu tadi, karena nggak ada pelatih kiper, nggak ada masukan untuk ke pelatih kepala. Anda sendiri dengan sesama kiper punya rekod nggak? Misalkan oh ini di sini begini ada grafisnya, Anda buat sendiri gitu. Pada waktu itu terus terang belum terpikir sampai di sana. Segala sesuatu semuanya ya nge-explore sendiri lah. Saya belum seperti sekarang semua informasi ada di sini. Saya bisa belajar segala macam. Dulu minim informasi itu dengan banyak hal yang nggak bisa saya bantu saya. Tapi terutama itu tadi partner. Kalau misalnya satu pihak disalahkan kiper, saya kan bisa bertanya sama pelatih kiper, menurut pandangan kamu apa? Karena secara teknis dia pasti lebih objektif melihat apa penampilan. Nah, apakah karena itu sebabnya di zaman Anda Awai, Samai dan Aris tidak pernah terpanggil oleh timnas? Salah satunya itu. Tapi saya masih punya kesempatan di timnas pada waktu itu. Saya masih ingat tahun 93 waktu Persib ikut 92 Persib ikut Piala Persija. Piala Persija Kita final lawan Persibaya, kita juara.
saya nggak lama dipanggil timnas. Nah, tapi pada waktu itu karena timnas Anda satu-satunya pemain Persib kiper yang dipanggil. ya dipanggil seleksi dan masuk tim dan saya kiper inti waktu itu. Untuk Persib B. Persib B itu pemain-pemainnya adalah pemain ex pra Piala Dunia. Rocky Puturai, Widodo Ceputro, Neil Maizar yang sekarang paling pelatih. Nah, saya di situ tergabung dari Persib B, PSSI B. Karena PSSI A masih banyak senior-senior di sana. Ada Edi Harto, ada apa di tim yang ini. Kita dapat event dulu di event yang lain di Piala Marahalim di Medan. Singapura. Di Medan. Ya. Saya sempat merasakan dipanggil untuk seleksi, saya bisa lolos seleksi dan saya bisa jadi kiper inti waktu itu mengalahkan teman-teman yang habis berlatih 3 bulan dari Ceko. Itu saya satu ya kebanggaan saya dan bisa cerita sama anak-anak saya bahwa sebagai pemain bola saya merasa punya kepuasan bermain cukup lama. Saya pernah punya prestasi, saya pernah tim nasional dan itu saya anggap suatu cukup kebanggaan dan sebagai seorang sepak bola ya mungkin insya Allah cukup komplit lah kita udah merasakan. Tapi kan pernah ada cerita Anda sempat juga ditolak oleh timnas karena gara-garanya Anda lebih memilih Persib dulu sehingga tidak dipanggil lagi oleh timnas. Nah, itu gimana ceritanya? Itu sambungannya yang tadi itu. Jadi lucunya ya kiper ada 4 waktu itu ya, ada saya, ada Samai, ada Anwar, ada Agus Atta waktu itu. Oh, Agus Atta di ya masih ada Agus Atta. Nah setelah saya ikut PSSI B itu saya dipanggil lagi untuk seleksi SEA Games. Di Persib dipanggil 4 orang, Robi Darwis, Yusuf Batiar, Sutiono dan saya. Yang 3 orang ini diizinkan berangkat. Tapi saya diizinkan berangkat ke tim nasional. Ya untuk seleksi. Saya diinformasikan bahwa Gatot stay di tim karena manajemen sudah minta izin kepada timnas nanti untuk menyusul. Saya dengan informasi itu saya tenang di sana. Ya. Di Persib. Dan akhirnya kita final di Stadion Siliwangi, final Piala HPN itu kalau nggak salah, dengan PSMS kita juara adu penalti. Jadi pertama kalinya Persib bisa menang adu penalti lawan PSMS. Itu saya di situ. 2 kali berturut-turut kalah terus. Nah di situ. Ya padahal pertandingan masih harus diperpanjangan waktu, tapi PSMS begitu jumawanya udah kita penalti aja karena dia menang terus. Punya sejarah gitu. Waktu itu Persib minus 3 orang itu. Karena di tim nasional lagi seleksi. Jadi kaptennya Dede Iskandar. Situasi pada waktu itu lapangan tergenang air karena hujan besar. Oh gitu. Nah, begitu kapten menanyakan gimana kalau dia nantang adu penalti. Saya bilang, Pep, kondisi lapangan banjir gini kita pun nggak bisa main karena kita main-main pendek. Iya, gitu. betul. Tapi kalau penalti gimana? Ya bismillah aja. Gitu. Alhamdulillah di situ kita bisa menang 4-1 di situ. Kita juara dan memecahkan rekor Persib bisa menang adu penalti lawan PSMS. Ternyata bisa ketika beradu dengan PSMS Medan. Tapi imbas dari situ di koran esernya saya baca di Kompas punya gawang Persib dicoret karena tidak memberi kabar. Waduh di situ saya nggak pernah lagi dipanggil timnas. Dan suatu saat saya ketemu dengan pengurus timnas, dia pernah bilang, kenapa kamu sombong sekali dipanggil timnas nggak mau datang? Nah saya ceritakan alasannya bahwa saya diinformasikan oleh manajemen bahwa saya sudah diizinkan untuk nggak ada kabar apa-apa ya akhirnya diganti sama kiper yang lain. Sejak itu saya nggak pernah lagi dapat panggilan gitu. Ya itu suatu hal yang ada terpukul saya itu. Terpukul sekali begitu. Terus Anda menyalahkan manajemen Persib ini gara-gara komunikasi yang nggak jelas hingga saya jadi korban. Ya waktu itu saya cukup masih relatif muda ya gitu, jadi saya nggak tahu berpikir apa ya kata pengurus begini saya ikut ya ya tahu saya reso gini ya sudahlah pengalaman ya di Persib begitu kalau kita lagi terpakai pada waktu itu terus begitu ya mungkin ya pelatih kepala pun punya keterbatasan, nggak ada masukan dari kalau sekarang ada asisten untuk pelatih kiper yang memberi advice, Pak ini secara mentality misalnya pemain ini ya kita istirahatkan karena ini pertimbangan ini segala macam, itu biasanya pelatih kepala dapat masukan dari advice dari pelatih kiper dari pengajar. Oke, sepanjang pengetahuan Anda berapa lama sih Persib tidak memilih pelatih kiper, sementara kita lihat PSMS Medan punya pelatih kiper yang terkenal sekali yang banyak melahirkan kiper nasional. Apakah karena melihat Medan akhirnya pengurus Persib menyadari bahwa kita harus punya pelatih kiper?
Ya waktu itu kan terlena dengan begini. Tanpa pelatih kiper pun Persib bisa berprestasi. Besar kepala juga ya. Jadi belum ada apa namanya komplain dari si kiper. Waktu itu kita juga nggak pernah bilang apa ada pelatih, nggak pernah. Padahal tim-tim yang lain sudah punya pelatih. Tapi karena terlena itu tanpa pelatih kiper pun Persib udah bisa eksis ya, udah bisa juara pada waktu itu. Nah mungkin ketika itu belum belum terasa itu ya mungkin. Belum dianggap perlu lah begitu. Ya tapi itu juga baru saya sadari ke sini, aduh saya dulu bisa main begitu tanpa dilatih gitu kan, baru saya sadari di situ. Tapi menurut Anda telat nggak Persib untuk mengambil keputusan kita butuh pelatih kiper pada saat itu? Saya pikir ya kalau dikatakan telat karena begini, kalau karena tidak ada sejarahnya lagi ke pelatih kiper Persib ke tim nasional. Nah itu ya saya bilang, selain kan kalau kita bicara soal sepak bola itu kan prestasi itu bisa dicapai oleh tim atau individual. Kalau tim itu bisa juara dan banyak mengkontribusi pemainnya untuk tim nasional, itu adalah kesuksesan sebuah tim. Tapi kita hanya waktu itu baru sebatas prestasi secara tim. Bahkan ada anekdot begini, saya kan sering kali buat tagline bahwa apabila kita bersama ngalahkan tanah bahaya. Kalau kita bareng itu udah nggak bisa dikalahkan kalau kita. Tapi kalau dipenggal satu-satu panggil tim nasional, hanya penggembira pasti masuk. Secara teknis kita kalah sama pemain-pemain yang lain. Karena ya itu tadi, kita terutama kiper ya tidak ditangani oleh kiper secara khusus. Ya kita mungkin ketinggalan secara tekniknya, secara taktiknya dari mereka gitu. Tapi kalau kita udah sama-sama, kita tinggal menentukan mau berapa kosong sama tim lawan. Kan begitu. Nah, itu diakui oleh kalau kita bersama, kita punya dulu model kita kekompakan. Ya, dilatih sama Pak almarhum Ade Dana, kita juara untuk level-level turnamen dan apa. Ada Dede Rusli, oleh Pak Thohir, karena pemainnya nggak banyak berubah pada waktu itu. Dan itu jadi modal kita, chemistry kita semakin bagus. Bahkan satu banyak yang cerita gini, tanpa pelatih pun Persib juara karena kompaknya itu, solidnya itu. Ya, kadang-kadang begini. Saya pernah dulu, siapa pelatih ya, lucu lah pada waktu itu. Saya sebagai seorang junior, baru newcomer datang di tim Persib, pada waktu itu harus bertanding di Senayan kalau nggak salah. Terus pada saat briefing, saya menanyakan, Pak, kalau nanti kita bermain, bagaimana kira skema segala macam. Saya dicolek sama teman saya, udah jangan banyak tanya, nggak akan inilah. Terus pelatih bilang, gini aja lah, kalian kan main bola bukan setahun 2 tahun, udahlah tuh udah ngerti sendiri, cing nyekrup pokoknya main mah gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, dia begitu percaya sama kita, ya sok ya udah gitu. Karena kamu bukan main setahun 2 tahun, kalian bersama, sok sing nyekrup gitu. Jadi ya di lapangan kita saling pengertian. Biasanya kita komandonya dari kapten atau dari gelandang pada waktu itu, sinyalnya Yusuf Bahtiar udah one touch berarti ingin main cepat. Tapi kalau dia udah delay gini, kita mau minta perlambat. Jadi saya juga jangan terlalu cepat-cepat, kita main build up gitu. Jadi dari seringnya bersama, sering bermain, seringnya ngobrol, pengertian kita, jadi kreativitas kita ada di situ. Kalau istilah Kuma Manila asalnya krup, itu ada nggak? Bisa nggak saya artikan ketika setelah briefing dengan pelatih, pemain melakukan briefing lagi? Ada. Memikat chemistry? Iya, ada di situ. Ada obrolan kecil di meja makan antara ya mungkin gelandang atau apa, atau kita sama-sama. Ya contohnya misalnya kayak kita mau main di daerah yang main bolanya keras, seringkali benturan. Nah, seringkali ini kan ya ada pemain yang pemberani, ada yang enggak lah gitu kan. Iya. Nah, kita berunding kalau terjadi keributan, kita langsung kumpul minimal bertiga apa tonggong-tonggong. Jadi nggak ada yang ngangka bongohan sampai nunggu dilerai wasit atau segala macam. Gitu. Ya. Itu non teknisnya. Iya. Tapi bicara teknik juga nggak? Artinya ada nggak sih benang merah antara obrolan pemain dengan obrolan pelatih di briefing? Atau nggak ada. Berbeda malah. Bahkan Kumanya kru soalnya istilahnya. waktu itu nggak terlalu banyak mengenai teknis ya, pembahasan teknis. Ya pemain aja yang diskusi sendiri, misalnya kayak begini. Yusuf Bahtiar ngobrol sama Serdayat.
sama Setiono sama teman-teman yang lain. Kalau kalau kita ngasih bola ke Asep Dayat jangan ke kakinya. Daerah aja, karena kelebihan dia akan dorong bola, lari, dan syuting. Kalau Sutiono jangan kasih daerah, dia agak enggan, tapi dia kuat pegang untuk bola. Screening bola. Ya, jadi kita buat pengertian seperti itu. Atau enggak, lihat, pokoknya kalau saya bawa bola ke arah kiri, kamu udah nggak usah mikir lagi, kamu siap muncul aja, saya kasih di sana, gitu. Nah, jadi apa namanya, chemistry-nya ya di luar lapangan juga, gitu. Mungkin gara-gara chemistry yang kuat itu pelatih kiper diabaikan, nggak usah ada pelatih kiper. Karena kemasukannya juga minim gitu. Minim juga. Dulu saya bukan yang hebat, tapi saya juga memaksimalkan. Saya punya teman-teman di depan yang bagus-bagus, ada Kang Robi, ada Yadi, ada Roy, ada Mulyana, kuat-kuat begini. Saya tinggal mengorganize mereka untuk bantu saya bola-bola sisa. 1 lawan 1, mereka cukup kuat. Bola-bola atas mereka cukup kuat. Ada tower. Ya, saya tinggal mengingatkan aja mereka. Tapi toh hasil akhirnya, kiper nggak kemasukan. Padahal ya kerja tim juga. Tapi pada saat itu Anda sendiri butuh nggak sih seorang sosok pelatih kiper? Jadi disebut apa karena udah tradisi tidak ada, jadi abaya semua? Agak kurang terpikirkan ya waktu itu. Karena ya mungkin juga dianggap, kita juga udah jalan lah gitu. Iya. Itu ya baru sekarang kita sadari gitu. Kalau lihat fenomena sekarang, waduh, ekspektasi masyarakat itu begitu besar, ya begitu tinggi, harus punya prestasi bagus, jangan sampai kalah. Tapi kita nggak pernah dilatih secara khusus, punya seorang pelatih khusus. Nah sekarang ketika Anda pernah pegang Persib, sebelumnya pegang Timnas dan Pelita Jaya, treatment Anda pada untuk membentuk kiper yang tangguh seperti apa? Ya itu tadi, saya merasakan apa yang pernah jadi kebingungan saya, pernah jadi hal yang yang tanya-tanya saya pada saat jadi pemain, itu saya tidak ingin dialami oleh kiper itu. Makanya saya banyak pelajari itu untuk bantu dia. Ya baik dalam teknik, taktik maupun dalam memanage mentality. Paling dominan pada saat main mentality pemain harus kita bantu. Jadi mereka nggak merasa sendiri. Ada yang membackup. Ya, tugas saya adalah bantu kamu. Kamu hanya siap menyiapkan badan kamu. Ya, kita apa yang misalnya kamu tidak paham, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Artinya dia nggak merasa sendiri, dia merasa. Walaupun habis main, orang menyalahkan semua, kita diskusi. Sebetulnya kalau di mata saya nggak salah. Tapi kalau kita bisa review lagi, andai kata bola ini ke sini, apa yang bisa kamu buat? Gimana kalau kamu begini? Jadi kita nggak menjudge, tapi mencari solusi. Kan begitu. Artinya kan kita membantu. Satu-satunya orang yang nggak menjudge saya hanya pelatih kiper saya. Kan gitu. Karena kita sama, kiper bagus, saya kan ikut bagus. Tapi saat kiper nggak ada, kinerja saya mungkin dipertanyakan. Nah, itu jadi saya harus betul-betul bisa punya chemistry juga sama kiper-kiper saya. Coach, dengan sekarang Anda sudah menjadi pelatih kiper profesional dengan license grade level 1 goalkeeper. Level 1 goalkeeper. Ya. Apa yang terbayang oleh Anda ketika Anda dulu tidak punya pelatih kiper? Ya jelas beda sekali ya. Contohnya pada waktu itu pengolahan fisik misalnya. Pengolahan fisik. Pada waktu itu saya sama dengan pemain, harus lari segala. Tapi sebetulnya itu nggak dibutuhkan oleh seorang kiper. Jadi daya tahan. Anda juga latih heading, capping juga gitu. Ya untuk fisik itu, untuk fisiknya di situ lari dan segala macam. Yang artinya nggak spesifik untuk seorang kiper, ya kan. Terus dalam hal metodologi melatihan dari mulai yang paling mudah dulu. Ini nggak begitu, ini tiba-tiba, kiper masuk kita syuting tanpa persiapan kiper. Ya itu nggak dilihat kan kalau sekarang. Pelatih kepala diskusi hari ini kita konsep latihan. Tolong disiapkan kita banyak game dengan goal scoring dari crossing. Kiper saya siapkan untuk crossing, untuk apa segala macam. Nah itu di sana nggak ada. Pokoknya si kiper masuk siap. Kalau nonton latihan yang lebih banyak, mungkin dari awal sampai akhir syuting aja terus. Iya kan itu. Tapi dengan ya itulah dulu begitu, dengan kondisi begitu kita masih bisa survive aja, kita syukuri aja gitu. Tapi ya kalau sekarang setelah saya tahu ilmunya itu jangan sampai dialami oleh generasi sekarang. Ketika Anda dapat ilmu itu, Anda mentertawakan diri Anda dulu. Sangat menentangkan diri saya. Tapi ya lumrah karena ketidaktahuan kita. Tapi setelah kita tahu, ironis kalau kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Oke, Boboto.
kita sudahi sampai di sini, nanti kita ngobrol yang lain lagi. Terima kasih.